Banyak 385 juta. Setiap tahunnya, para petani mengalami sakit akibat terpapar pestisida yang cukup tinggi. Terdapat 11.000 orang meninggal akibat dari keracunan pestisida. Pengembangan pertanian di dunia dan juga di Indonesia, maka penggunaan pestisida tidak terlepas dari yang namanya revolusi hijau. Tabe, halo teman-teman semua, kembali lagi di sini bersama dengan saya Adenu di channel Adenus Garden. Sebelumnya saya banyak berbagi tentang tips-tips pertanian organik. Tapi kali ini saya ingin berbagi hal-hal yang menarik, unik, dan penting untuk kita bahas bersama terkait dengan pertanian, lingkungan, dan hal-hal yang terhubung dengan kehidupan kita. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan dalam video ini. Ani turitana. Di edisi musim menanam kali ini, kita akan membahas terkait dengan dampak dari pestisida terhadap lingkungan dan kesehatan kita semua. Bisnis pestisida merupakan bisnis dengan keuntungan miliaran dolar setiap tahunnya. Indonesia sendiri merupakan negara ketiga terbesar setelah Brazil dan Amerika sebagai konsumen pestisida kimia terbesar di dunia. Terdapat beberapa jenis pestisida berdasarkan fungsinya. Bagi kalian mungkin yang sering menggunakan pestisida, pasti kalian sudah tahu untuk serangga kita menggunakan jenis insektisida. Gulma atau rumput liar kita menggunakan herbisida. Untuk membasmi jamur pada tanaman kita menggunakan fungisida. Sebenarnya masih banyak jenis pestisida yang digunakan dan diperjualbelikan di pasaran. Tujuan menggunakan pestisida itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, pada dasarnya petani menggunakan pestisida untuk membantu mereka agar membasmi berbagai gangguan-gangguan hama yang terdapat di lahan pertanian. Untuk apa? Untuk meningkatkan hasil panen itu sendiri. Namun, dari sekian banyak riset yang dilakukan terhadap penggunaan pestisida dan kandungan zat di dalam pestisida itu sendiri, ternyata pestisida mengandung zat kimia yang sangat-sangat berbahaya dan merugikan tidak hanya manusia, juga terhadap lingkungan. Penggunaan pestisida yang mengandung zat berbahaya dapat mencemari tanah, air, dan udara. Bahkan sisa residu dari pestisida kimia tersebut dapat tersebar ratusan kilometer dari tempat penggunaannya dan dapat terbawa air, bahkan dapat mencemari air tanah. Lebih parah lagi sebenarnya, sisa residu tersebut saat ini sudah terdapat di bahan makanan kita, seperti terdapat di sayuran dan buah. Yang lebih mengerikannya lagi, bahwa sampai dengan saat ini, pestisida yang mengandung zat kimia berbahaya tersebut masih dijual bebas dan masih digunakan oleh petani. Terdapat beberapa pestisida yang mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti aldikrab, metilbromide, paraquat, dan glyphosate. Paraquat dan glyphosate merupakan dua jenis zat terlarang yang masih sangat mudah didapatkan dan beredar di pasaran dan hampir digunakan oleh banyak petani saat ini. Pestisida sendiri penggunaannya yang sudah sangat-sangat berlebihan menyebabkan beberapa jenis serangga hilang, mikroorganisme yang ada di dalam tanah juga hilang, dan bahkan untuk hewan tertentu, berdasarkan riset, jenis katak tertentu yang ada di Afrika, akibat dari penggunaan pestisida menimbulkan ciri-ciri feminin yang lebih banyak. Riset yang dipublikasikan dalam jurnal Public Health bahwa sebanyak 385 juta, ingat ya, 385 juta itu angka yang tidak sedikit. Setiap tahunnya para petani mengalami sakit akibat terpapar pestisida yang cukup tinggi. Kemudian petani tersebut melaporkan mereka itu merasakan tubuhnya menjadi lemah, ada gejala pusing, mual, bahkan muntah, munculnya ruam-ruam di kulit mereka. Dalam kasus terpaparnya pestisida yang begitu parah, bahkan petani atau orang-orang yang terpapar tersebut dapat menderita penyakit jantung, paru, dan gagal ginjal. Berdasarkan laporan, setiap tahunnya terdapat 11.000 orang meninggal akibat dari keracunan pestisida. Wah, itu angka yang lumayan besar.
Kalau sampai di sini kalian tahu bahwa pestisida itu menyebabkan banyaknya kematian, tapi kalian mungkin berpikir bahwa ya saya kan jauh dari tempat pertanian, saya kan rumahku mungkin jaraknya berkilo-kilometer dari tempat digunakannya pestisida. Kalian jangan salah, ternyata pestisida kimia yang digunakan oleh petani atau di lahan pertanian dapat tertiup angin hingga ratusan kilometer jauhnya. Tidak hanya sampai di situ, pencemarannya juga sudah mencapai dan bahkan berada di dalam air tanah. Mungkin air yang ada di rumah kalian sudah tercemar oleh pestisida, cuma kalian saja yang tidak tahu. Bahkan pestisida sudah ditemukan di dalam bahan makanan seperti sayur dan buah. Jadi sebenarnya masalah pestisida ini adalah masalah kita bersama. Tidak aware dengan persoalan ini sehingga penggunaan pestisida masih terus dilakukan dan bahkan pestisida yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya masih dijual bebas di pasaran. Nah, di samping itu nih sebenarnya hal yang perlu kita perhatikan juga atau membuat kita bersama-sama perlu lebih aware dengan persoalan ini. 72% tanah di Indonesia saat ini dalam kategori sakit. Bahwa memang pada saat ini tanah-tanah di Indonesia khususnya yang digunakan untuk pertanian saat ini sudah sangat-sangat tidak layak untuk digunakan. Pencemaran, penggunaan pestisida, pupuk kimia yang sangat-sangat tinggi untuk meningkatkan produktivitas dan hasil panen sangat berpengaruh terhadap kualitas tanah yang ada di Indonesia. Jadi coba kita bayangkan pada saat kita sedang sakit dan kita harus dipaksa bekerja. Apakah hal itu bisa kita lakukan dengan baik? Nah, hal itu pula yang terjadi pada tanah di Indonesia karena sebanyak 72% tanah di Indonesia saat ini sedang sakit. Jadi, sampai di sini apakah kalian sepakat bahwa pestisida merupakan bisnis miliaran dolar yang menjadi dan perusak lingkungan yang tidak kita sadari? Apakah kalian sepakat itu? Ya, hal itu tentu saja berdasarkan riset yang dilakukan oleh Yayasan Henry Bowl yang berafiliasi hijau, kelompok lingkungan Friend of the Earth yang berlokasi di Jerman, dan surat kabar internasional Le Monde Diplomatique merilis sebuah laporan setebal 50 halaman yang berisi tentang pestisida merupakan bisnis miliaran dolar yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Bisnis pestisida sendiri setiap tahunnya tumbuh 4%. Jadi kalian bisa bayangkan seberapa besar permintaan dan penggunaannya di lahan pertanian. Ingat bahwa Indonesia berada di posisi ketiga pengguna terbesar pestisida di dunia setelah Brazil dan Amerika Serikat. Jadi bisa dibilang bahwa memang pengguna pestisida terbesar itu adalah masyarakat petani. Petani membeli pestisida, mengeluarkan uang mereka, kemudian menggunakannya di lahan pertanian. Pestisida mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang berbahaya. Pestisida merusak lingkungan, membunuh semua mikroorganisme yang ada di lingkungan atau di lahan pertanian tersebut, menyebabkan tanah menjadi rusak, kemudian tanah tidak produktif lagi, hama menjadi resisten terhadap racun atau pestisida kimia tersebut, mau tidak mau petani akan menggunakan dosis yang lebih banyak. Jadi ya uang kita pakai untuk beli racun, kita meracuni lingkungan kita, kemudian racun tersebut juga masuk ke tubuh kita. Dan perusahaannya kaya, dapat banyak uang. 498 T setiap tahun. Indonesia, sebenarnya kita sebagai masyarakat Nusantara sudah memiliki banyak metode-metode pertanian yang ramah lingkungan. Tapi hal itu nampaknya sulit nih bahwa bisa digunakan secara masif. Jadi sampai di sini apakah hal ini benar-benar menjadi kesalahan dari petani yang tidak mau menggunakan metode-metode yang lebih ramah yang sebenarnya sudah dipraktekkan oleh nenek moyang kita atau leluhur kita sejak ribuan tahun dan terbukti masih ada yang menggunakan dan berhasil hingga saat ini. Nah, penggunaan pestisida dan racun yang tersebar di lingkungan, di makanan, apakah benar-benar menjadi kesalahan petani? Nah, sampai di sini sebenarnya muncul pertanyaan, kapan sih sebenarnya kita mulai menggunakan pestisida kimia yang berbahaya ini di lingkungan kita? Buktinya kan tadi saya sudah menyebutkan bahwa Indonesia punya banyak metode pengetahuan lokal, kearifan lokal yang digunakan lebih ramah terhadap lingkungan. Tapi sejak kapan Indonesia mulai menggunakan pestisida secara masif?
Nah, kalau kalian baca sejarah perkembangan atau proses dari perkembangan pertanian di dunia dan juga di Indonesia, maka penggunaan pestisida tidak terlepas dari yang namanya revolusi hijau. Mungkin kalian di sini tahu nih apa yang dimaksud dengan revolusi hijau. Mungkin sudah banyak yang tahu, tapi bagi kalian yang mungkin baru mendengarkan, revolusi hijau sendiri merupakan transformasi di dalam proses atau perkembangan pertanian yang terjadi pada tahun 1940. Di mana revolusi hijau ini merupakan jawaban atas krisis pangan dan kelaparan yang disebabkan akibat dari setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Di saat itu banyak negara yang mengalami kelaparan, termasuk negara-negara berkembang seperti negara yang ada di Asia Tenggara. Para ahli berusaha untuk menemukan beberapa formula yang dapat digunakan. Misalnya menggunakan bibit-bibit yang atau varietas unggul, menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Kenapa? Karena tujuannya untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pada saat itu. Dianggap bahwa pestisida dan pupuk kimia mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Ide dari revolusi hijau sendiri dicetuskan oleh Thomas Robert Malthus. Nah, siapa sih Thomas Robert Malthus ini sendiri? Seorang pakar demografi dan ekonom yang ada di Inggris yang lahir pada tahun 13 Februari 1766, di mana dia menyatakan bahwa kemiskinan dan kemelaratan yang terjadi di dunia saat ini diakibatkan dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan pangan. Nah, dari sinilah kemudian muncul ide bahwa harus adanya satu gerakan untuk memberikan atau memenuhi ketersediaan pangan yang ada di dunia. Maka lahirlah revolusi hijau. Selain Thomas Robert Malthus, terdapat tokoh dunia yang dianggap sebagai bapak revolusi hijau. Dia adalah Norman Borlaug. Mohon maaf ya kalau penyebutan namanya agak keliru di sini. Norman Borlaug sendiri adalah seorang biologiawan, agronom, filantropi, dan pada tahun 1970 meraih penghargaan Nobel atas usaha-usahanya atau jasa-jasanya dalam meningkatkan produktivitas pangan dengan menghasilkan varietas gandum yang unggul pada saat itu. Kondisi lingkungan, kondisi masyarakat, kondisi ekonomi, bahkan kondisi para petani dan pangan saat itu setelah Perang Dunia Kedua tentu bisa kita bayangkan sangat-sangat belum stabil, bahkan rusak di mana-mana akibat perang. Sehingga kebutuhan atas pangan itu sangat-sangat tinggi dan produksi pangan sendiri rendah. Saat itulah kemudian diupayakan agar bagaimana lahan pertanian mampu memproduksi pangan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu. Temukanlah yang namanya varietas unggul. Nah, salah satunya adalah gandum. Nah, kemudian berkembang ada jagung, padi, dan lain sebagainya. Ini tentu saja sangat bagus ya, tapi dampak lainnya bahwa varietas unggul itu sendiri yang bisa kita lihat sekarang menghilangkan benih-benih lokal yang ada di satu wilayah. Di Indonesia sendiri saja kita bisa lihat, atau kalian punya orang tua, coba tanya deh orang tua kalian tentang varietas padi yang ada pada masa mereka masih muda dan ada yang sekarang. Di mana bedanya? Kalau dari saya sendiri, saya menanyakan hal itu kepada beberapa orang tua di sekitar saya, bahwa memang dulu terdapat varietas padi lokal di wilayah saya yang menurut mereka rasanya lebih enak, wangi, lebih pulen, tapi sekarang sudah tidak dapat ditemukan. Karena apa? Karena masuknya yang namanya varietas unggul yang dikembangkan di lab-lab pertanian. Nah, itulah yang kemudian dampak yang bisa kita rasakan. Sampai di sini bukan hanya soal si varietas lokalnya kita hilang, masih banyak hal-hal lain yang disebabkan dari revolusi hijau. Nah, kita masuk ke kapan sebenarnya di Indonesia revolusi hijau dimulai diterapkan. Dari sejak dicetusnya revolusi hijau di tahun 1940, Indonesia sendiri baru menerapkan atau secara masif menerapkan revolusi hijau di tahun 1960 dan mulai benar-benar intensif di tahun 1970, yaitu di masa zaman Orde Baru. Pada saat itu Kabinet Ampera ditugaskan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat dengan menyediakan sandang dan pangan yang memenuhi dan dihasilkan lebih baik. Indonesia saat penerapan revolusi hijau yang dilakukan adalah yang pertama menggunakan varietas unggul, menggunakan pestisida, pupuk kimia, dan teknologi-teknologi modern di pertanian. Ya kayak tadi tujuannya apa? Untuk meningkatkan
produktivitas lahan pertanian sehingga menghasilkan hasil panen yang banyak. Pada masa Orde Baru, keluarkan kebijakan dengan membentuk Panca Usaha Tani. Panca Usaha Tani ini sendiri terdiri dari 5 hal yang utama yang dilakukan. Yang pertama, pemilihan dan penggunaan bibit unggul. Yang kedua, pemupukan secara teratur. Pembangunan irigasi yang baik. Keempat adalah pemberantasan hama secara teratur atau intensif. Dan yang terakhir, teknik penanaman yang teratur. Indonesia kemudian dapat menerapkan revolusi hijau dan bahkan dikatakan sebagai salah satu negara yang pernah memiliki kekuatan pangan terbesar dan terbaik di dunia pada masa itu. Nah, pada saat itu Indonesia mendapatkan dukungan dana dari IMF. Ya, kalian tahu sendiri IMF, apalagi untuk kalian yang mencintai teori-teori konspirasi, gimana sih penguasaan elit global mungkin bahasanya terhadap aset-aset yang ada di satu negara berkembang, termasuk ya Indonesia. Dan pertanian sendiri mungkin sudah bagian dari rencana itu. Tapi untuk kalian yang mencintai teori konspirasi aja ya, ya kita perlu mengakui sih bahwa memang Indonesia pernah menjadi negara swasembada pangan terbesar di dunia pada tahun 1980-an. Nah, hal ini ya tentu saja atas upaya-upaya pemerintah pada saat itu. Tapi kalau kalian bisa membaca bahwa memang kalau kalian paham nih penggunaan pupuk dan pestisida kimia, cara kerjanya seperti apa, kalian akan tahu. Itu merupakan waktu di mana awal penggunaan pestisida kimia di lahan pertanian Indonesia. Di mana penggunaan awal pasti akan memberikan hasil yang sangat baik karena pada saat itu tanah kita masih sangat-sangat sehat. Nah, pada saat kemudian penggunaan terus-menerus, maka pestisida tersebut akan menimbulkan dampak-dampak terhadap tanah dan lingkungan sekitar. Salah satunya adalah hilangnya kesuburan tanah itu sendiri. Bahkan musuh biologi dari hama-hama yang ada yang dihadapi petani saat ini itu banyak yang kemudian punah, sehingga hama menjadi tidak terkontrol. Karena sifat hama ini sendiri dia lebih resisten terhadap pestisida kimia. Berbeda dengan musuh alami atau musuh biologi dari hama tersebut. Jadi jangan heran saat ini para petani mengeluh serangan hama yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Karena penggunaan pestisida telah membunuh musuh biologi dari hama tersebut. Nah, kalau Indonesia kemudian pada tahun 1980 menjadi negara swasembada pangan terbesar di dunia, ya jelas saja karena rentang penggunaannya dari tahun 1970 yang intensif menggunakan pestisida kimia atau pupuk kimia itu 10 tahun, dan kemudian di tahun 1980 Indonesia bisa mencapai swasembada pangan terbesar, salah satu terbesar di dunia. Nah, setelah itu pasti grafiknya akan turun karena penggunaan pestisida sekali lagi tadi dampaknya sangat-sangat buruk terhadap lingkungan, terhadap kesuburan tanah, terhadap lingkungan kita, pencemaran terhadap air, dan dampaknya seperti sekarang ini. 72% tanah di Indonesia kemudian dinyatakan sakit akibat dari eksploitasi terhadap lahan pertanian. Dan kalau kita kembali lagi melihat dari efek atau pengaruh dari pestisida terhadap kesehatan, bisa menyebabkan kanker, penyakit paru, gagal ginjal, jantung, dan bahkan hampir 11.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat dari terpapar racun atau pestisida kimia. Sampai di sini apakah kalian sadar bahwa memang pestisida ini digunakan di Indonesia secara masif, bahkan di dunia ini merupakan sebuah gerakan yang tentu saja dipelopori oleh sebuah sistem yang sangat tertata baik pada saat itu. Tapi untungnya saat ini banyak dari orang atau masyarakat atau ilmuwan, peneliti, bahkan para pemerhati lingkungan mulai sadar dampak dari pestisida kimia. Sehingga banyak dari masyarakat kembali lagi ke cara-cara yang ramah terhadap lingkungan. Kembali lagi mencari atau menggali pengetahuan-pengetahuan lokal yang hidup bersama masyarakat yang ada saat ini. Mungkin tidak banyak lagi masyarakat yang menerapkan pengetahuan lokal, akan tetapi hal itu masih ada peluang untuk menemukan cara-cara bertani yang secara alami dan ramah terhadap lingkungan. Seperti halnya pengalaman saya 10 hari berada di Kesepuhan Cipta Gelar yang ada di kaki Gunung Halimun, sebuah desa adat yang masih kuat terhadap nilai-nilai adat mereka yang dipegang sampai saat ini, di mana mereka menanam atau membudidayakan padi, masih memiliki padi-padi dengan bibit atau varietas lokal yang sangat beragam, ada sekitar 150 bibit sekitar itu,
Bahkan mereka menggunakan cara-cara yang sangat-sangat ramah terhadap lingkungan untuk menanam padi. Kalau kalian tertarik untuk membahas kesepuan cipta gelar berdasarkan pengalaman saya akan membuat di video selanjutnya. Jangan lupa komen di bawah. Revolusi hijau ternyata mampu menciptakan atau menghasilkan gap atau kesenjangan antara petani yang memiliki modal besar dengan petani kecil. Diterapkan revolusi hijau, maka banyak digunakan teknologi dalam pertanian. Nah, kemampuan untuk memperoleh teknologi dalam pertanian itu sendiri tentu saja tidak bisa dilakukan oleh petani-petani kecil. Makanya pada saat diterapkan revolusi hijau, gap antara petani yang bermodal banyak dan petani kecil atau miskin itu semakin jauh. Bahkan banyak petani kecil akhirnya tidak mampu lagi mengolah tanah mereka dan menjual tanah mereka ke petani-petani atau orang lain yang memiliki modal yang lebih besar. Saya itu sebenarnya sangat-sangat percaya kalau seandainya manusia tidak menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan alam, tidak memiliki kesadaran akibat dari apa yang kita lakukan terhadap alam, maka jangan heran kalau manusia saat ini banyak sekali mengalami bencana alam, memperoleh banyak penyakit, karena kita tidak pernah benar-benar menghargai apa yang ada di alam. Eksplorasi berharap agar alam memberikan banyak kepada kita, tapi kita tidak sadar bahwa kita sudah membuat alam kita menjadi sakit. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu saya bercerita banyak hal terkait dengan tadi soal pestisida kimia, bagaimana berpengaruh terhadap lingkungan, kesehatan manusia. Bahkan hal ini bisa jadi bukan hanya sekedar keputusan dari petani saja, bisa jadi itu karena terstruktur atau diatur secara sistem gitu. Misalnya negara kita sepakat bahwa revolusi hijau menjadi salah satu alternatif yang baik karena secara global sudah ditetapkan atau diterapkan di banyak negara dan mau tidak mau atau mungkin dengan senang hati menerapkan dan akhirnya berpengaruh sampai sekarang dan menimbulkan banyak sekali masalah di kehidupan kita. Menurut saya hal ini masih sangat-sangat menarik untuk dibahas lebih dalam, akan sangat banyak hal yang menarik tentu saja, apalagi kita bicara soal bisnis miliaran dolar dari pestisida kimia. Menurut saya ini topik yang menarik juga ya kita bahas. Oke, sampai di sini dulu saya Adenu. Sampai jumpa di episode musim menanam lainnya. Semoga saya masih tetap semangat untuk memberikan berbagai informasi yang menarik terkait dengan pertanian. Bisa memberikan setidaknya sedikit hal-hal yang bisa merubah atau memberikan pengetahuan bagi kalian semua. Tetap dukung channel ini, komen, like, share, subscribe. Channel ini terus berkembang dan saya semakin baik dalam menyampaikan berbagai hal-hal yang menurut saya menarik dan terkait dengan kehidupan kita, khususnya dalam pertanian dan lingkungan. Sampai jumpa di video lainnya. Bye.